Oke, Ibu masih tunggu lagi biar partisipannya itu 65. Baru 63. Oke, sudah 65. Ibu akan mulai hari ini. Selamat pagi, senang bertemu dengan kalian semua. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, Ibu mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Selamat pagi, kita akan melanjutkan materi kitab untuk pertemuan yang minggu lalu. Yang lalu. Kita melanjutkan teks cerita sejarah. Nah, Ibu pengen kasih kalian pertanyaan dulu, mengingat pembelajaran yang waktu ini. Yang nanti yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Pertanyaannya, apa perbedaan antara teks cerita sejarah dengan novel sejarah? Silakan angkat tangannya. Oke. Pertama, Ibu pilih Nikomang Ayu Trisnawati. Silakan. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Trisnawati dari kelas 12 AP6, nomor absen 10. Oke. Silakan. Perbedaan dari novel sejarah dan sejarah yaitu pertama, novel sejarah itu biasanya bisa menggunakan imajinasi dari penulis yang membuat novel tersebut. Yang kedua itu sedangkan sejarah harus ditulis sesuai sejarah yang terjadi. Bisa lagi? Lagi satu? Itu aja, Bu. Oke. Yang angkat tangan berikutnya, Ibu pilih Made Bella. Silahkan Made Bella. Sudah, Bu. Selamat pagi, Bella. Selamat pagi, Bu. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Nima Debella dari kelas 12 AP9, nomor absen 8. Perbedaan yang kedua yaitu di novel sejarah, novelis bebas untuk menciptakan ceritanya sesuai dengan imajinasinya sendiri. Sedangkan sejarawan terikat pada kehatan yang sebenarnya terjadi di masa lampau. Perbedaan ketiga, pada novel sejarah, rekayasa pengarang membuat cerita lebih berwarna. Sedangkan pada teks sejarah, fakta-fakta yang ditampilkan harus disesuaikan dengan situasi sekarang agar bisa dijadikan bukti. Setelah itu, yang terakhir pada novel sejarah, itu tokoh-tokoh, hubungan antar tokoh, kondisi dan situasi hidup, masyarakat, kesemuanya hasil imajinasi penulis. Sedangkan pada teks sejarah, tokoh-tokoh, hubungan antar tokoh, kondisi, dan situasi hidup masyarakat, kesemuanya harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Oke, sudah? Sudah, Bella? Oke, mungkin sudah cukup ya. Oke, dua orang yang menjawab tadi sudah benar semua. Sekarang Ibu akan tampilkan lagi biar lebih lengkapnya. Nah, novel sejarah dan teks sejarah. Itu dia berbeda. Perbedaannya, kalau novel sejarah bisa memasukkan imajinasi dari penulisnya atau novelisnya, sedangkan kalau dalam teks sejarah tidak boleh. Itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Intinya seperti itu. Nah, kalau sekarang novel sejarah itu bisa memasukkan imajinasi dari penulisnya, berarti itu bisa kita golongkan ke dalam cerita atau teks fiksi.
Sedangkan kalau teks sejarah harus memuat fakta-fakta yang ada disertai dengan bukti-buktinya, berarti dia non-fiksi. Nah, jenis-jenisnya, jenis-jenis teks cerita sejarah bisa kalian lihat seperti ini. Kalau jenis teks sejarah fiksi bisa berupa novel, bisa berupa cerpen, bisa berupa legenda. Legenda itu kebanyakan orang itu atau sebagian orang itu menganggap hal itu benar-benar terjadi. Karena tempatnya ada, lokasi latarnya ada, seperti itu. Kemudian roman, itu termasuk ke dalam teks sejarah fiksi. Berarti dia bisa memasukkan imajinasi dari pengarangnya. Kalau yang teks sejarah, itu berdasarkan fakta, jenisnya itu ada biografi, ada autobiografi, ada cerita perjalanan, ada catatan sejarah. Nah, antara biografi dengan autobiografi itu hampir sama. Perbedaannya ada pada yang menulis. Kalau biografi, pengalaman hidup itu ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi, penulisnya itu adalah diri sendiri yang mempunyai pengalaman. Yang diceritakan pengalaman hidupnya, dia menulis sendiri. Itu namanya autobiografi. Auto itu artinya pribadi. Autobiografi ditulis sendiri, sedangkan biografi ditulis oleh orang lain. Sudah? Itu jenis-jenis teks cerita sejarah. Kalau ada yang fiksi dan ada yang non-fiksi. Kalau fiksi bisa memasukkan imajinasi penulisnya, berarti dia novel sejarah. Kalau teks sejarah itu berdasarkan fakta-fakta, itu termasuk non-fiksi. Contohnya itu, jenis-jenisnya itu. Sudah, bisa dilanjutkan? Kalau bisa, silakan anggukan tangan. Anggukan kepala. Bisa diterima? Oke, kita lanjut ke materi yang baru ya. Ini Ibu sedikit flashback ke belakang. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Teks cerita sejarah untuk pertemuan 2, materinya yang kita akan bahas hari ini adalah menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Dan yang kedua adalah mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Adapun kompetensi dasarnya yaitu sudah dijelaskan tadi, menganalisis kebahasaan dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang 3.4 itu adalah mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi pada pagi hari ini adalah yang pertama, menganalisis kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Yang kedua adalah menjelaskan makna kias dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Dan yang terakhir adalah mengaitkan nilai-nilai dari novel sejarah dengan kehidupan saat ini. Apakah masih layak atau tidak? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah melalui kegiatan belajar dari rumah dengan sungguh-sungguh serta menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah dan mengaitkannya dengan kehidupan saat ini melalui kegiatan belajar dari rumah dengan sungguh-sungguh, serta menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Nah, seperti ini mapnya yang akan kita bahas. Ada 4 poin. Kita mulai yang pertama. Kebahasaan dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, ciri-ciri kebahasaan dari novel atau teks cerita atau novel sejarah yang pertama adalah menggunakan kalimat bermakna lampau. Lampau artinya masa lalu, berarti kejadiannya ini sudah berlalu, itu artinya. Contohnya, prajurit-prajurit telah diperintah untuk menyerang markas musuh. Nah, berarti ciri itu bermakna lampau terlihat dari kata telah. Berarti dia sudah terjadi. Sudah? Itu ciri bahasa yang pertama. Ciri yang kedua,
Dia menggunakan kata yang menyatakan urutan kronologis. Urutan kronologis berarti urutan kejadiannya seperti apa dari awal sampai akhir, itu namanya berurutan. Kalau menyatakan urutan kronologis, berarti dia berhubungan dengan konjungsi temporal. Konjungsi temporal artinya adalah konjungsi artinya kata sambung. Berarti dia yang kata-kata yang menyambung. Temporal itu berarti tempo berarti waktu. Berarti konjungsi temporal berarti kata hubung yang menunjukkan waktu. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, berarti dia menunjukkan urutan waktu, kronologisnya. Itu yang dinamakan konjungsi temporal. Berarti tempo berarti waktu. Berarti yang menyatakan hubungan waktu. Tapi dia berupa kata sambung. Sudah? Yang ketiga, ciri yang ketiga, dia menggunakan kata kerja material. Kata kerja material berarti kata kerja yang menyatakan atau menggambarkan suatu tindakan. Jadi kata kerja, dengan ada kata kerja itu kita melakukan tindakan, itu namanya material. Contohnya menyapu, berarti kita ada kegiatan menyapu. Misalnya bernyanyi, ingat kata kerja biasanya berawalan ber dan me. Misalnya bernyanyi, berarti kan kita melakukan suatu tindakan, bernyanyi kan, mulut dibuka, seperti itu. Menyapu, mengepel, nah itu ada tindakannya, tidak diam kita. Ada gerakannya, itu namanya kata kerja material. Yang berikutnya adalah dalam kebahasaan dari teks cerita atau novel sejarah, bisa menggunakan kata kerja mental. Dia kata kerja juga, tapi menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Dia tidak melakukan pekerjaan, tapi hanya dipikirkan. Contohnya, coba kasih contoh. Berpikir. Diam kan? Kan otak yang bekerja. Misalnya, mendoakan. Kan diam kita, cuma berdoa. Itu namanya kata kerja mental. Melamun. Nah, itu dia kata kerja, kan? Melamun. Tapi dia tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Itu namanya kata kerja mental. Mental yang bekerja. Pikiran, perasaan, itu. Sudah? Jadi ada 4 ciri kebahasaan khusus yang dipergunakan dalam teks cerita atau novel sejarah. Pertama, kalimat bermakna lampau, berarti kejadiannya sudah terjadi. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi berarti kata sambung, temporal berarti tempo yang berarti urutan kronologis atau waktu. Kemudian menggunakan kata kerja material, dia melakukan tindakan kata kerjanya. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja mental, atau dia tidak melakukan tindakan tapi bisa dirasakan dan bisa dipikirkan. Sudah, itu ciri kebahasaannya. Nah, sekarang menjelaskan makna kias dalam teks cerita atau novel sejarah. Agar dalam cerita novel sejarah itu tidak membosankan, perlulah dimasukkan makna kias ini. Makna kias itu adalah makna atau arti yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Berarti dia bukan makna yang sebenarnya. Makna kias memiliki arti tidak sebenarnya, atau namanya konotatif. Kalau makna sebenarnya namanya denotatif, kalau makna yang tidak sebenarnya artinya konotatif. Nah, apa fungsinya kata kias dalam teks cerita atau novel sejarah? Ini digunakan oleh penulis itu untuk membangkitkan pembaca serta memperindah cerita agar tidak monoton. Jadi tidak basi orang membaca, tidak membosankan, yang seperti itu. Ibu kasih contoh yang makna kias ya. Nah, di antara maksudnya ya, I-nya kebanyakan. Di antara Ibu Ratu yang terpukul hatinya, bukan hatinya yang dipukul-pukul jadi luka gitu, bukan. Tapi arti terpukul hatinya itu adalah sangat sedih. Dia bukan makna sebenarnya. Contoh berikutnya.
Semakin hari, semakin terlihat siapa tikus kantor sebenarnya. Nah, tikus kantor itu bukan tikus yang ada di kantor, bukan. Itu kalau tikus yang ada di kantor itu namanya makna denotatif atau denotasi sebenarnya. Kalau yang di sini dia bukan makna yang sebenarnya. Itu namanya maknanya konotatif. Makna kias itu selalu maknanya konotatif. Berarti tikus kantor artinya koruptor. Jangan sampai ya ada yang jadi koruptor nanti. Nah, berikutnya. Di sebelahnya, Gajah Mada membeku. Nah, bukan karena dia tinggal di kutub atau ada di kulkas, ada es gitu, bukan ya. Membeku berarti diam. Itu namanya makna kias. Oke. Berikutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam novel atau cerita sejarah. Pertama, ada yang namanya nilai budaya. Nilai budaya itu adalah nilai yang mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat, peradaban, atau adat istiadat. Jadi, kalau ada hubungannya dengan adat istiadat, peradaban, kebiasaan, itu termasuk ke dalam nilai budaya. Berikutnya, ada yang namanya nilai moral atau etik. Kalau kita berbicara mengenai moral, berarti kita berbicara mengenai perilaku. Nah, berarti kalau nilai moral itu berarti nilai yang mengandung petuah atau bisa nasihat ya, yang baku bukan nasihat yang berkaitan dengan perilaku atau budi pekerti, itu moral. Kata kuncinya moral, perilaku. Nilai yang ketiga, ada nilai agama. Nilai agama itu adalah nilai yang bersumber pada nilai-nilai agama atau ketuhanan. Jadi semua nilai yang berhubungan dengan ketuhanan, hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, hal-hal yang dilarang oleh agama, itu berarti dia masuk ke nilai agama. Nilai berikutnya, nilai sosial. Nilai sosial itu adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar manusia. Jadi manusia dengan manusia dan lingkungannya. Itu termasuk nilai sosial. Nah, nilai berikutnya adalah nilai estetis. Atau ada yang bilang estetika boleh, estetis boleh. Ini sama dengan nilai keindahan. Estetis atau estetika namanya keindahan. Berarti nilai yang berkaitan dengan keindahan. Keindahan itu bisa macam-macam, bisa dari struktur ceritanya, bisa dari fakta-faktanya, bisa dari kata-katanya, bisa dari penyajian ceritanya. Dia disajikan dengan menarik seperti itu. Bisa dari fontnya, bisa dari ada gambar-gambarnya di dalam cerita itu bisa tergolong ke dalam nilai estetis. Selain dari 1, 2, 3, 4, selain dari 5 nilai yang Ibu tampilkan, masih banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Ada nilai ekonomi, ada nilai pendidikan, nanti di e-learning Ibu akan sampaikan lebih banyak lagi. Nilai-nilai ini, yang kelima ini adalah nilai-nilai yang sering kelihatan, jadi yang umum lah yang bisa dibilang seperti itu, dari cerita-cerita atau cerita sejarah yang bisa kita ambil. Nah, sekarang dari nilai-nilai ini kita bisa kaitkan nilai-nilai ini dengan kehidupan saat ini. Apakah masih berlaku? Apakah ini nilai seperti ini masih tidak berlaku? Misalnya ada nilai budaya, kawin paksa itu misalnya. Itu termasuk dalam nilai budaya. Itu sekarang, zaman sekarang itu masih sudah tidak berlaku lagi. Kawin paksa yang seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau dulu itu masih berlaku. Jadi nilai yang dulu itu jika dihubungkan atau jika dikaitkan dengan masa sekarang sudah tidak berlaku. Tapi masih banyak nilai-nilai yang dulu relevan masih berlaku dan sekarang pun juga masih tetap berlaku seperti itu. Nah, sekarang coba Ibu kasih kalian perlihatkan kutipan dari sebuah novel. Oke, perhatikanlah kutipan teks novel sejarah berikut. Silakan kalian baca, kemudian kalian jawab apa nilai yang terkandung di dalam kutipan novel tersebut. Misalnya kalian bilang nilai sosial, nilainya apa? Kalian bilang.
Yang mau menjawab silakan angkat tangannya. Nilainya ini. Kemudian nilainya apa? Nilai yang ada di cerita itu nilainya apa? Gitu. Nilai sosial karena sosialnya dilihat dari apa gitu misalnya. Misalnya nilai agama. Dilihat agamanya itu dilihat dari yang mana? Seperti itu. Harus ada alasannya. Silakan angkat tangannya yang mau menjawab. Oke, yang pertama Yulia Stuti, silakan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Halo Yulia Stuti, Iya, bisa dikeraskan lagi sedikit? udah kedengaran, Bu? Sudah? Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Astuti dari kelas 12 AP6, nomor absen 34. Oke, silakan. Saya mau menjawab, maaf sebelumnya kalau salah. Nggak apa-apa. Nilai yang terkandung di sana yang saya lihat itu yang ada dua yang saling berhubungan. Nilai Halo, nilai apa? perilaku yang baik karena ketika dia menyadari Coba ulang, Ibu nggak dengar nilai apa? nilai moral dan nilai sosial. Oke, Nilai moral itu kan berhubungan dengan perilaku. Jadi di sana dua penumpang laki-laki itu menunjukkan perilaku yang baik dan sopan karena dia tahu bahwa melihat orang tua yang datang karena mungkin tidak tersedia tempat duduk lagi, jadi dia berdiri dan memberikan tempat duduk itu kepada ibu dan lain tersebut dan dia mengalah. Kemudian nilai sosialnya berhubungan dengan pergaulan antar manusia dalam lingkungan. Jadi di dua laki-laki itu respect kepada ibu tersebut sehingga dia bisa mengerti bahwa itu orang tua dan dia memberikan tempat duduknya untuk ibu tersebut. oke. Kita lihat jawabannya ya. Nanti ada soal berikutnya lagi satu. Kita lihat jawabannya. Benar nggak ya itu nilai moral dan ada dua katanya tadi, nilai moral dan nilai sosial. Ups. Benar ya, nilainya adalah nilai sosial. Kenapa nilai sosial kita masukkan ke kalau nilai moral bisa juga sih sebenarnya, tapi Ibu lebih condongnya ke nilai sosial. Kenapa? Karena perilaku sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya. Nah, Lail dan ibunya itu mengucapkan terima kasih. Nah, yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya itu menghargai sopan santun kedua laki-laki itu. Jadi, itu kan hubungan manusia antar manusia dalam pergaulan. Jadi dia lebih masuk ke nilai sosial. Kalau ke moral, nggak salah juga. Sudah benar ya, Yulia Suti, terima kasih. Nah, ada berikutnya lagi satu soal saja. Oke. Silahkan, nilai apa yang terkandung dalam kutipan teks tersebut? Yang mau menjawab, silakan angkat tangannya. Dicoba saja, tidak apa-apa.
Ayo, silakan. Dari 68 partisipan, dicoba saja menjawab, tidak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa, kan nggak ada yang menghukum. Oke, silakan angkat tangannya. Oke, Artini silahkan. Sudah, Bu? Sudah, Artini? Ya. Oke. Menurut saya, maaf Bu, salah ya. Iya. Menurut saya sih nilai estetika. Artini kelas berapa? Kelas AP berapa? Nomor absen berapa? Perkenalkan, nama saya Nikade Artini, kelas 12 AP2, nomor absen 7. Oke. Menurut saya itu adalah nilai estetika, Bu. Kenapa? Karena nilai estetika itu diambil dari terdapat pada penggunaan kalimat beban yang menekan. Menurut saya penggunaan kata beban itu, misalnya beban, menekan, dan pinggulan merupakan bentuk pemain bahasa yang indah. Gambaran lingkungan sekitar itu pelaku yang menjadikan cerpen tersebut menjadi semakin indah. Oke, sudah? Oke, kita lihat jawabannya ya. Benar, nilainya adalah nilai estetis atau nilai keindahan, yaitu seperti yang Ibu bilang sudah tadi, kita bisa menggunakan tidak hanya dari strukturnya, tapi bisa juga dari kata-katanya. Nah, kata-kata inilah yang membuat cerita ini menjadi indah. Penggunaan kata beban, menekan, dan pikulan itu adalah bentuk permainan dari bahasa yang indah. Dan juga gambaran lingkungan sekitar dari pelaku itu juga mencerminkan itu semakin hidup jadi suasananya. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu tali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan. Nah, itu nilai yang terkandung adalah nilai estetis. Dilihat dari beban yang menekan, itu bisa digolongkan ke makna kias. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantung 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh. Nah, air yang menetes dari tubuh namanya keringat, tapi nggak keringat yang ditulis. Jadi tapi lebih dilebih-lebihkan itu menjadi air yang menetes dari tubuh. Nah, itu sama dengan keringat aja kan. Kalau misalnya ditulis keringat kan jadi nggak seru. Kalau misalnya dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawannya, itu namanya keringat. Jadi nilai yang terkandung itu adalah nilai estetis. Oke, dari 2 pertanyaan mengenai nilai sejarah sudah bisa dijawab dengan baik. Oke, untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 10.37 sekarang. Oke, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om.